Hello guys, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Yang jauh mah disamperin apa segala macam sama gue bahasa juga enggak ada. Oh, iya, lebih iya. kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Agung. Indra. Kayak gitu kata gitu ya. Bingung kita. Gung, seperti yang kemarin kita janjikan, hari ini kita punya satu orang tokoh yang luar biasa di Bojongsari gitu kan pergerakannya. Muda. Tokoh muda Bojongsari. Luar biasa lah pokoknya, kenapa kita bisa sampai Biasa ke di luar ya. tempat dia ya karena kita bukan sembarangan, kita nanya-nanya dulu, gitu kan. Nyari-nyari dulu. Dari ini dulu ya. Ya, kan? Hari ini kita bakal ngops bareng Ustadz Daud atau Bang Daud nih sama Gilang nih? Ya, Daud aja. Biasa BD boleh Bang Daud. Oh iya, biasa ada Ujay, Ustadz Jeffrey ini beda. Bisa Ode, Bang Daud. Ude juga bisa. Bang Daud aja lebih Iya, santai dia. siap. Oke, Bang, lagi sibuk apa Bang nih? Biasalah karena lingkungan ditugaskan dia pakai sebagai RW bansos lah. Oh iya, lagi zaman bansos ya. Lagi bansos sekarang ini. Oke, berarti kalau ngurusin bansos ketua lingkungan loh. Ketua lingkungan betul. Saya diamanahkan dari 2016 pemekaran RW, kemudian ya diamanahkan jadi Oh, sekarang jadi ketua ketua RW. Dari ketua Karang Taruna sekarang jadi ketua RW, luar biasa. Ntar jadi ketua lurah nih mungkin. ketua lurah. Ya ketuaan aja, Bang. Ketua Bojongsari. Oke. Bang, kita tertarik banget ya sama Bang Daud sebagai mantan ketua Karang Taruna yang udah nggak menjabat tapi tenaga pikirannya masih kepake banget itu sama anak-anak Karang Taruna gitu kan. Itu boleh diceritain gini, awal karir di Karang Taruna Bang Daud membangunnya sampai kayaknya membekas banget gitu dan anak nggak bisa lepas gitu. Iya, sebenarnya nggak begitu juga. Iya, artinya memang sebenarnya dulu awalnya setelah saya lulus aliyah ya, saya orang yang nggak seneng sama organisasi awal itu, kebencian, apa kurang resep lah gitu ya. Tapi kan kemudian setelah aku lulus aliyah, setelah keluar aliyah itu baru malah kerajingan di organisasi. Makanya benar adanya dulu ada bahasa mengatakan bencilah kamu dengan suatu sekedar saja, siapa tahu kamu akan suka. Sebaliknya suka dengan suatu sekedar saya, siapa tahu kamu. Ini dulu saya begitu, saya itu nggak senang nama organisasi, tapi setelah aliyah malah saya senang berorganisasi. Dimulai dari Karang Taruna di tingkat kelurahan, wakil ketua, kemudian Tahun berapa itu Bang? itu tahun 2000-an lah, sekitar 2000-an. 2000-an. Kemudian di tahun 2004 itu ada pemilihan ketua Karang Taruna tingkat Camat Sawangan. Oh, masih Sawangan waktu itu ya? Oh, Sawangan ya, Bojongsari Mas Sawangan. Dan kemudian ya itulah dari 14 kelurahan yang kumpul di Sawangan baru ya, tanpa disengaja lah. Terpilih waktu itu. Ya. Ada waktu itu pemilihannya kayak pemilihan presiden itu siapa gitu apa lawannya? Dulu nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan dengan formal pakai tertib dan segala macam. Kalau itu sekedar kita menyampaikan dari mana perwakilan, terus ya pengalaman di organisasi, kemudian dari beberapa orang yang berbicara di depan itu dipilih tuh siapa yang akan nanti menjadi ketua grup, lalu dipilih oleh teman-teman. Nah, kalau nggak salah 3 orang terpilih dari perkenalan tersebut, dari 3 orang itu dipilih gitu. Oh gitu ya. Saya masih ini belum terjawab di pertanyaan saya nih tentang bagaimana Bang Daud sistem kerjanya di Karang Taruna sampai berhasil merangkul anak-anak yang tadinya Jalanin program ya Bang? iya jalanin program di Karang Kecamatan Bojongsari. Iya, sebenarnya kalau katakan berhasil juga belum berhasil banget. Ada banyak beberapa program yang memang belum tercapai ya, termasuk entrepreneurship di pemuda dan segala macam. Lebih kepada membangun kedekatan emosional ya kepada teman-teman, karena pada dasarnya setiap kita menjadi ketua apapun itu ya, saya mengibaratkan seperti kita pelatih sepak bola gitu. Kita bisa melihat potensi pengurus-pengurus kita yang pada akhirnya kita maksimalkan potensi mereka. Itu aja sih. Kopinya udah datang nih.
sesuai Luar biasa. ngobrol perkara sosial. Iya. Nih, Bang Daud nggak? Oh itu ada. Siap. Luar biasa ini. Oke, saya masih tertarik di Karang Taruna nih, Bang, karena kan saya masih, biar kata tua begitu, tapi saya masih muda. Nih. Muda, kita semua orang muda. Itu tadi cara merangkul dengan cara kedekatan emosional gitu dari 7 kelurahan kan ya. Iya. Kita bicara Bojongsari lah yang saya Betul. ikutin gitu ya. Itu kendalanya apa, Bang, kira-kira tuh? Karena buat belajar juga nih kita di Karang Taruna kelurahan gitu. Kendala sih udah pasti ada, yang pasti kendala ya pemuda sekarang lebih berat ketimbang zaman saya mungkin ya. Artinya kalau dulu kan tanpa WA, tanpa apa mungkin BB waktu itu lah terkenal ya. BBM ya? Oh iya, pakai BBM. BBM ya terkenal itu kita groin aja dulu agak lebih mudah gitu ke teman-teman. Kalau sekarang kan agak sulit dengan kesibukan tertentu segala macam. Ya dulu sih memang kebanyakan pengurus itu memang orang-orang freelance ya, orang-orang yang memang jam waktunya itu senggangnya banyak. Kebanyakan rata-rata teman-teman dulu dari ya kita dekat membangun kedekatan emosional, pelayanan hati ke teman-teman, dan pada akhir itu dengan sendirinya apapun kegiatan kita lebih mudah gitu ya, komunikasi dan menjalankan itu semua. Itu aja sih sebenarnya. Nah, saya tertarik tadi sama satu kalimat pelayanan hati. Kayaknya kata-katanya bersayap gitu, pasti banyak arti itu. Bisa dijelasin, Bang, maksudnya pelayanan hati itu? Iya. Pengen belajar gitu. Pelayanan hati itu lebih kepada apa ya? Kalau kita kan orang kita hidup pada dua model orang ya, dua orang tradisi dan orang tradisi itu lebih kepada pelayanan hati, walaupun itu tidak mengikat pada usia ya. Kemudian orang modern lebih kepada data gitu. Kalau orang tradisi itu ketika kita menyampaikan keuangan, dia cukup dengan bahasa cukup udah selesai. Percaya sama lu pokoknya begitu. Tapi kalau orang modern cukup masukan pengeluaran dan segala macam. Oh iya. Lebih pelayanan hati lebih pada bahasa mungkin ya, lebih tepatnya begitu, ada bahasa. Jangan sampai kan ada orang kayak begini yang jauh mah disamperin segala macam, sama gue bahasa juga enggak. Oh iya. Lebih kepada itulah. Etika itu. Sebenarnya itu tidak berlaku kepada orang tua saja, kepada teman sebaya kita juga, anak-anak muda sekarang juga pelayanan hati itu penting, perlu. Menurut Bang Daud, Karang Taruna yang sekarang itu gimana, Pak? Dinamika Karang Taruna sekarang itu lebih kompleks ketimbang zamannya saya itu tadi ya, dengan tantangan yang luar biasa, tantangan baik itu sekarang di HP ya, audiovisual dan segala macam itu luar biasa. Kalau dulu nggak seberat yang sekarang gitu. Saya manggil teman-teman kegiatan apa, kita kumpul, kita rapat itu lebih mudah. Ketimbang walaupun sekarang teknologi itu lebih lebih canggih dan segala macam, tapi untuk kita kumpul orang itu agak lebih susah. Jadi itu tadi mungkin banyak tantangan, yang kedua juga memang kesibukan dan segala macam ya, sehingga itu akhirnya tidak seperti dulu lah kayak gitu. Itu tantangan seperti itu. Ya pada dasarnya si model mah sama aja gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga sama pada dasarnya. Buat di lingkungan sekarang jadi ketua RW ya? Betul ada betul saya. RW kita RW. Sekarang lagi ngejalanin program apa ini? Banyak sebenarnya program-program yang dilakukan di kita. Ada beberapa program yang sudah dijalankan. Itu kita pernah melakukan Gemers di sini, gerakan masyarakat pendidikan satu. Kita pernah juga ada Gemar Maslahat, gerakan Makmur dan Majid, musola bersama masyarakat. Terus GPS, gerakan pungut sampah. Kemudian Harry Potter, Hari Menanam Tanah Terbuka. Terakhir yang kemarin kita lakukan adalah kegiatan bersama rekan-rekan pemuda di lingkungan Geber Kampung Bersama Pemuda. Geber itu gerakan bersih kampung bersama pemuda. Jadi pakai bahasa mudah diingat. Singkatan yang ini ya, Iya. singkat-singkatan Itu yang diingat. emang udah ada dulunya apa emang Bang Daud yang menciptakan nih? Iya, Gerakan-gerakan saya ini. pernah bilang begini kepada teman-teman ketua RT dan ketua RW yang agak lintingan muda dengan seumuran saya lah. Ketika kita menjadi RT atau menjadi RW, membawa kertas dari warga ke kelurahan. Dari dulu juga begitu. Iya. Tapi kita perlu inovasi-inovasi lain, pada akhirnya keberlangsungannya kita memimpin satu kampung itu paling tidak ada catatan sejarah yang alami dan
baik diterima oleh orang, hatta sekalipun kita sudah tidak ada. Sekalipun kita tidak mencatat sejarah itu akan tercatat dengan sendirinya gitu. Untuk di rekan anak-anak juga kita mengadakan PPT ya, petani permainan tradisional, karena COVID kemarin ya akhirnya sempat kita berhenti sejenak gitu. Itu murni pure datang spontanitas saja ide-ide itu. Nah, untuk menyamakan visi misi sama menyamakan yang ada di pikiran saudara ke warga. Pertama itu tadi, seorang pemimpin yang perlu yang saya katakan tadi lebih kuat pelayanan hati juga, pendekatan ya, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Ada waktu kita singkat bisa sempatkan dengan warga. Ketika jalan misalnya di pos kecil ya, ada warga atau di nongkrong ya kita mampir lah, atau di warung-warung seperti ini kita ngobrol santai kepada masyarakat ya, karena kan pada dasarnya ide itu nggak muncul juga ya, harus dari kita. Bisa dari ngobrol kecil itulah muncul ide-ide dari masyarakat. Ketika ide masyarakat kita pakai, maka juga akan merasa senang gitu, sehingga ya ada giroh juga. Dan itu penting kita sampaikan juga di forum gitu. Misalkan warga menyampaikan ide ini, kemudian kita perjuangkan sama dengan masyarakat, sehingga pada akhirnya itu menambah semangat masyarakat. Bahwa saya semua masyarakat itu punya hak, punya punya peluang ya, pokoknya punya kesempatan yang sama untuk membangun kampung. Saya jadi penasaran nih Bang. Bang Nur kan ngajar ya, ngajar terus juga pasti udah sibuk tuh dari pagi sampai siang. Terus sebelumnya kan sibuk urusan sosial dan segala macam. Terus udah kelar jadi ketua Karang Taruna, mau gitu jadi RW. Orang gini Bang, lu mau ngapain sih tuh? Santai aja di rumah, kelar kerja, istirahat sama keluarga. Bang Nur tujuannya apa sih Bang? Harapannya nih di lingkungan sampai sebenarnya semua itu nggak cita-cita ya, dari ketua Karang Taruna kemudian termasuk DKM ya, 2004 itu sama dengan Kalimantan Sawangan. Saya juga masuk DKM 2007, saya di Madrasah Putri Alif Wal MI. Semua itu mengalir gitu ya. Setelah pasca dari Karang Taruna ke Sari kemudian jadi RW juga sebenarnya tanpa disengaja gitu. Ada pemekaran dan segala macam, akhirnya ya sepakat warga di bukan saya lagi kita gila jabatan dan segala macam, tetapi saya ambil hikmahnya ketika saya diamankan sebagai RW, ternyata banyak ide-ide kita yang perlu kita sampaikan, yang ketika kita menjadi ketua lingkungan ini itu bisa tersalurkan gitu. Karena ini menurut saya konsep program-program Bang Nur nih cocok banget gitu kita terapin di luar Bojong-Sari aja gitu ya, di luar RW ini juga, apalagi di kelurahan ini sebenarnya menurut saya cocok juga gitu, keren banget kayak yang bersih gitu. Itu ini Bang, gampang nggak sih ngajak warga gitu, lu ngapain sih Daud gitu, udah aja urusin gitu. Buat bikin guyup gitu ya. ya. Itu kan susah banget Bang. Iya, sebenarnya lebih itu tadi kita kasih pemahaman terhadap masyarakat itu sendiri ya, artinya ke ketua lingkungan juga kita kasih kemudian di momentum pengajian baik bapak-bapak dan ibu-ibu pemuda ya, kita menyeringkan untuk kehadiran absensi kehadiran kita itu kita atur sedemikian rupa sehingga program-program yang akan kita sampaikan itu sampai ke mereka semua gitu. Ditambah lagi sekarang kan ada medsos ya, grup WA. Alhamdulillah saya masuk di semua grup lingkungan ya, di masing-masing RT saya ada. Jadi ketika ada program apapun itu, setelah kita silaturahmi ke pengajian baik komunitas pemuda bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu kemudian ditambah lagi ke WA ya, alhamdulillah itu bisa diterima oleh masyarakat. Termasuk ada beberapa basa-basi itu ya, bagi-bagi sapu biar bersih. Bagi-bagi sapu ya. Itu kita lakukan dan mereka merasakan manfaatnya gitu. Nah itu kita balik lagi ke tadi sosial, bagi-bagi sapu dan itu duitnya dari mana Bang? Itu dia. Itu jadi Biasanya kan kendala di situ iya ya. gitu aja kita lu ngapain sih RW juga bukan orang lagi banyak duit. Kita proposal RW juga bukan orang lagi ini, dia malah bagi-bagi sapu. Sebenarnya itu gimana siasatnya Bang tuh? Potensi di masyarakat kita kan banyak banget sebenarnya. Banyak yang bisa kita gali, yang bisa kita ambil. Artinya begini,
enggak semua masyarakat itu orang nggak punya. Ada masyarakat yang kita tawarkan. Setiap masyarakat punya potensi untuk membangun lingkungan masing-masing. Lingkungan kita ada dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, ada yang dengan finansial. Kadang yang nggak bisa dengan tenaga, mereka dengan pemikiran. Yang nggak pemikiran ya salah satu itu pasti ada yang ngisi itu. Dan ada ya masyarakat yang bisa memberikan membantu secara donasi untuk membeli sapu dan segala macam. Itu tinggal bagaimana kita itu memaksimalkan. Yang tadi saya bilang bahwa saya ketua lingkungan nggak beda dengan pelatih sepak bola, maksimalkan peran masing-masing warga masyarakat kita. Jadi ada subsidi silang dan segala macam. Nah, peran pemuda sendiri nih kan gimana di wilayah? Pemuda buat saya itu penting gitu. Karena pemuda dapat kepemimpinan selanjutnya adalah pemuda, penerus lingkungan selanjutnya. Pemuda buat saya itu aset yang nggak bisa diukur nilainya, pokoknya nggak terbatas nilainya. Ini penting itu. Makanya pendekatan masalah kepada pemuda itu penting dan perlu kita sampaikan juga apa yang kita lakukan ini juga mudah-mudahan menjadi paling nggak barometer buat mereka ke depan gitu. Baik sulitnya kita dalam mengelola kampung atau suksesnya kita, mereka tahu prosesnya gitu. Saya sering ketika saya lagi kita galau kan saya curhat ke mereka gitu, kita diskusi gitu. Galau juga. Iya. Jadi mereka tahu gitu. Oh, jadi kendala ketika memimpin kampung ini begini. Ya, kita tekankan juga jangankan kita memimpin masyarakat yang banyak secara skop lingkungan kita dan keluarga aja kadang ada perbedaan. Iya, benar-benar udah pasti. Dan mereka belajar itu semua. Bisa belajar. Harapan kita seperti itu. Ada lagi Gung? Tanya. Lu kita ngopi aja dulu nih. Sambil. Emang enak banget Bang ini di pinggir setu gitu kan. Serius ya. Ya, ntar kita naik ketek. Kalau setu yang ngelola siapa Bang? Saya tuh ini sebenarnya ada Pokdarwis ya. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Jadi dulunya Pokda ya, kelompok kerja. Kemudian dengan di Disporia atau itu diganti dengan bahasa Pokdarwis. Kebetulan agak vakum nih Bang. Mau nggak vakum? Beberapa bulan ini baru mau ada peremajaan kembali Pokdarwis ya. Harapan kita sempat kita di RW itu sempat memegang, cuman nggak kuat lama ya karena keterbatasan sumber daya manusia dan segala macam. Makanya memang kemarin juga sudah rapat Pokdarwis kembali agar ada peremajaan sehingga pengelolaan bisa dibaik. Nah, Bang. Iya. Ini lagi rame nih Bang nih, Kota Depok. Nah, Ngopi biasa kita event akbar 5 tahun sekali. Pilkada. Iya. Ya boleh dijawab boleh enggak sih ini Iya. pertanyaan yang nggak penting. Himbauan saya buat warga masyarakat semua baik pemuda dan segala macamnya, silakan Anda ikut sebagai penyelenggara, silakan Anda ikut sebagai tim sukses, silakan Anda ikut sebagai partisipan dan segala macam, silakan saja. Yang penting jangan JB motornya, jangan cium baik. Jangan cium baik. Oh, JB itu cium ya. Singkatan lagi tuh. Iya. Kok tadi saya ingat di snap WA, JM tuh apa JM? Jangan apa JM tuh. Tadi Bang Daus snap WA. Oh, itu Agar JM. Jackma itu. Jack Ma yang itu ya. Iya. Alibaba punya Alibaba. Soalnya kalau di status itu kadang suka ada singkat-singkatan nih. Kadang suka nih apa nih singkatan ini? Kadang saya mengutip juga pernyataan dari orang besar ya, orang sukses. Juga menginspirasi dan memotivasi kita gitu. Salah satunya itu. Nah, untuk pilkada juga saya sampaikan pada teman-teman semua, warga semua ya. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan dengan perbedaan itu kemudian menjadi kita pecah, menjadi kita jauh. Perbedaan itu hal yang biasa, sunatullah lah gitu. Jadi itu lagi Bang. Jadi ya biasa saja begitu. Nanti pilkada si A milih si Anu, si B milih si Itu Anu, rentan banget, Bang. hal yang biasa. Dan itu harus sudah kita biasakan di masyarakat kita. Perbedaan hal yang biasa. Nah, satu lagi Bang nih. Boleh dijawab, boleh nggak juga sih ini sebenarnya. Wali kota baru apa wali kota lama? Iya. Wali kota baru atau lama yang terpenting punya
punya niat untuk apa membangun Depok bisa lebih baik, yang sekarang udah baik. Terus ya kalaupun udah jadi bisa lebih baik lagi, kalaupun yang baru ya kita harap kita pokoknya semua baik. Ada gebek. Sebenarnya ada satu lagi sini. Sebenarnya ada saya bang. Apa? Eh, buat para pemuda kan kayak tadi kan berbeda pilihan itu kan yang wajar ya. Gimana sih caranya untuk anak-anak muda itu kan masih emosinya masih tinggi, masih egonya masih tinggi lah, masih mengedepankan ego gitu. Sekarang pemikirannya nggak didengerin dia mental. Iya. Gimana? Yang salahnya di kita kadang-kadang itu sering menyuntik, bahasa saya mohon maaf, sering menyuntik anjing gila gitu. Menyuntik anjing Iya, artinya mendoktrin pemuda atau juga katakanlah melakukan suatu itu posesif itu artinya cinta mati lah gitu. Ketika membela si A misalkan, udah pokoknya apa si A paling benar dan segala macam, dia nggak mengabaikan yang lain. Pada dasarnya kan semua juga ada titik lemah ya, gitu kan. Apapun yang kita bela itu pasti ada kekurangan, itu pasti ada, dan itu harus disampaikan. Dan juga itu tadi perbedaan di antara kita dalam entah berpolitik, berorganisasi itu hal yang biasa. Kita ribut-ribut di meja begitu hal yang biasa. Tetapi dilepas luar itu ya udah kita teman kembali, Iya, kita balik lagi. bersahabat dan segala macam itu. Itu yang jarang kita sampaikan di teman-teman muda gitu. Kita kepengennya tuh kumpul tuh ya di komunitas kita saja. Tidak bersilaturahmi dengan komunitas yang berbeda dan segala macam gitu. Sehingga tidak menciptakan perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Itu yang saya sayangkan gitu. Oke, ada lagi gue mau nanya sesuatu nih. Sebenarnya ini juga apa pertanyaan, cuma pengen tahu aja sih. Menurut Bang Daud, mendingan jadi baik atau bermanfaat Bang? ini kudu pilih. Iya lah, harus pilih salah satu, baik atau bermanfaat. Iya. Baik atau bermanfaat ya. Kalau bermanfaat udah pasti baik kali ya. Atau baik sudah pasti bermanfaat gitu. Ya dua-duanya penting. Ini kan bagaikan dua mata uang. Kita baik di masyarakat, di orang yang sangat penting, bermanfaat juga. Kan sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat. Maka kita harus bermanfaat begitu kan ya. Khairun nas anfa'uhum linnas itu bahasanya begitu. Sebaik-baik orang yang bermanfaat. Makanya semangat itulah yang juga memacu saya. Ya sebenarnya nggak mesti kita jadi ketua lingkungan atau jadi apapun kita. Ya kebermanfaatan kita untuk orang lain itu adalah suatu layanan batin tersendiri, kebanggaan tersendiri untuk batin kita gitu. Ya karena basicnya kita orang sosial gitu. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita maksimalkan, baik untuk individu orang atau orang banyak itu punya kepuasan tersendiri. Mungkin itu lebih kuncinya seperti itu. Nah, mungkin ini Bang, teman saya nih, dia kan sekarang jabat ketua Karang Taruna. Yang Bang Daud mau udah kemana-mana dah itu. Merem juga jalan tuh karena ini Sama aja nih Bang, kira-kira apa sih dia harus ngapain aja nih? Kan awal gitu. Karena saya lihat sih banyak kendala dia itu komunikasi ke teman-teman gitu. Karena dipandang junior atau mungkin baru gitu. Kira-kira kiatnya apa tuh? saya dulu ketika memegang Karang Taruna Kecamatan Sawang itu hampir 1 tahun lalu udah vakum saya. Oh, vakum Hampir 1 tahun. Kemudian berganti sekretaris, mulai saya punya kepercayaan tinggi diri yang tinggi lah baru setelah 1 tahun ini. Mungkin apalagi basic organisasi saya itu tadi lemah sebenarnya kan begitu. Nah ya sebenarnya sama aja sih, awal-awal mungkin kita agak ragu untuk melangkah, tapi kemudian setelah kita sering komunikasi, sering kita ketemu sama teman-teman, menyerap aspirasi kemauan teman seperti apa lalu kita jalankan, saya rasa itu salah kemudian sendiri. Sekarang bangun komunikasi bagus saja, ya itu tadi pokoknya membangun kerjasama dengan teman-teman saja gitu. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, ada beberapa program nggak mesti dari kita, tapi teman-teman misalkan dari bidang apa, mau ada kegiatan apa segala macam, bahkan di luar rapat kerja biasa itu muncul dengan dengan sendirinya gagasan itu ya kita jalankan, kita serahkan bantu itu biasa mereka senang gitu. Sehingga merasa gua di organisasi itu dibutuhkan gitu. Sebenarnya perasaan apa sih Bang yang dibutuhin sebagai ketua itu? Karena kan kita ada si A, si B, ada kelompok A, kelompok B, ada orang sono, orang sini. Itu perasaan apa sih kita yang butuh itu kayak yang bisa untuk jadi batasan ya? Iya, perasaan Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Iya.
kadang itu tadi di organisasi itu orang banyak itu pasti apa di masyarakat ya si A mau begini dan segala macam. Tetapi ketika sudah musyawarah mufakat kita berharap ya ayo bareng-bareng kita jalani. Ya walaupun awal kita berbeda, ketika sudah menjadi kesepakatan ya kita jalani. Apa namanya kita punya komitmen untuk menjalankan itu. Mungkin lebih kepada itu isi komahnya itu ya isi komah untuk menjalankan yang sudah kita sepakati gitu. Artinya kalau kesepakatan itu kan memang ya walaupun awalnya berbeda-beda ya udah pasti kan suara terbanyak yang kita ini kan kesepakatan terbanyak mau pakat seperti apa yang berbeda pun nggak terpilih apa tadi idenya dan segala macam ya ayo kita bareng-bareng kan itu. Tadi kan Ustadz katanya pernah vakum setahun. Gimana tuh caranya untuk Bangkit lagi, bangkit lagi, bangun lagi, bangun motivasi lagi. semangat lagi? Iya, berjalannya pada akhirnya berjalan organisasi, saya punya ini apa tuh? Ketika saya sambutan sebenarnya agak ini juga ya melihat orang-orang yang di hadapan saya ternyata saya akhirnya memotivasi diri sendiri bahwa kita punya kelebihan. Dengan kelebihan kita itu apa ya, memotivasi kita bukan lagi kita sombong. Tapi sadar juga kita punya kelebihan kita itu menutupi kekurangan teman-teman kita di sana. Begitupun kita punya kekurangan, jangan kita pesimis. Tetapi kekurangan kita ditutup berkelebihan teman-teman pengurus kita yang lain. Mulai dari situlah, kalau kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, udah saya kemasan berjalan dengan semaksimal mungkin. Mulai dari situlah kita bisa maksimal. Selama Bang Daud nih di Karang Taruna nih, apa nih momen apa yang menyenangkan gitu, yang punya momen menyenangkan, yang benar-benar senang banget dah gitu, apa kira-kira? Apa yang dibagi tadi? Pada dasarnya momen ketika kita punya acara berjalan dengan sesuai dengan lancar, wah kita udah senang walaupun mungkin ada kekurangan ya di semua itu kekurangan dan segala macam. Tapi ketika itu udah berjalan dengan baik dengan lancar itu kita punya kepuasan tersendiri gitu. Oke. Ya kita udah ada yang mau disampaikan lagi Bang, mungkin pesan-pesan buat teman-teman kita mau. Iya, pesannya apa ya? Semangat ya. Nama anak muda itu terus optimis, terus apa ya? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan JB lah, jangan Jimbai, Keren banget JB tuh. itu dan satu Jimbai. lagi anak muda, saya sering menyampaikan walaupun kita sering begadang ya, begadang boleh sesuai waya, tapi bangunnya kudu pagi. Saya pikir tadi mau nyanyi Roma Irama. Ada perlunya ya. Iya, pokoknya semangat anak muda karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, karena kan kadang-kadang kita nih lebih memikirkan hal yang nggak substansi bang. Ketika ada orang ngomong begini, kita terbawa dengan omongan dan segala macam. Sekarang kita fokus apa yang mesti kita kerjakan yang positif yang bisa kita lakukan. Gitu. Insya Allah dengan kita luruskan niat, apa yang kita niat kita istiqomah, tercapai apa yang kita ingin lakukan. Semangat lah pokoknya. Jangan JB lah anak muda lah pokoknya. Jangan JB, jangan Jimbai. Jangan Jimbai. Oke, mantep. Ntar kita pengen lihat nih. Kemarin saya lihat nanam-nanam itu bang tuh. Jauh nggak dari sini? Apa tuh? Strawberry dan segala macam itu. Itu strawberry Bang L. Oh bang ya jauh Iya, ya. di daerah sana di. Udah. Mungkin cukup kali ya Sementara. obrolan kita dengan Bang Daud yang sangat luar biasa. Biasa JB, keluar. Jangan diem ya. Jangan Jimbai. Gitu. Anak muda harus aktif. Aktif. Yaudah, sampai di sini ngobrol kita. Kita mau lanjutin ngopi dan nanti kita mau nyebrang kali ya bang. Boleh kita nyebrang bang. Kita Iseng tengok nggak ya? sana. Enggak ada apa-apa insya Allah. Terima kasih banyak Bang Indra, Bang Agung. Ya, oke. atas silaturahminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.